Di video ini, saya akan menjelaskan tentang cara mendaftarkan barang OEM di Kaun ERP. OEM atau Original Equipment Manufacturer adalah perusahaan yang memproduksi dan menjual produk atau bagian dari produk yang pembelinya, yaitu perusahaan lain, menjualnya ke pelanggan mereka dengan menempatkan produknya di bawah brand mereka. Sebagai contoh, perusahaan elektronik Taiwan memproduksi bagian dan alat untuk perusahaan lain yang lebih besar seperti Apple, Dell, atau Google. Dan jika mereka menjual alat di bawah label brand mereka sendiri, perusahaan Taiwan dapat menjadi contoh dari OEM. Contoh lainnya adalah jika perusahaan memproduksi fasilitas tapi tidak memiliki rantai distribusi yang layak, itu mungkin akan menerima pesanan dari perusahaan dengan channel marketing yang besar dan memproduksi barang sebagai kontraktor. Dan saya akan menunjukkan pada Anda cara menggunakan fitur barang OEM berdasarkan dari produksi kemeja ini. Misalnya, Anda adalah perusahaan yang memproduksi kemeja, dan perusahaan perdagangan A dan perusahaan perdagangan B memesan kepada Anda untuk memproduksi kemeja dengan label mereka sendiri. Dalam kasus ini, untuk mengelola stok dari barang OEM, Anda dapat menggunakan fitur barang OEM dan membuat tiap kode barang dari produk OEM dengan cara yang lebih mudah. Prosedurnya adalah, pertama, Anda harus mendaftarkan barang sampel yang diproduksi oleh perusahaan Anda, yaitu barang model. Kemudian, Anda akan mendaftarkan kode produk produksi massal dengan kode barang untuk produk OEM yang dibutuhkan pembeli Anda. Program akan menghasilkan kode produk produksi barang berdasarkan dari model item yang Anda daftarkan, dengan menyalin BOM dan informasi barang dari barang model untuk membuat informasi barang dan BOM dari produk produksi massal. Dan sebelum mendaftarkan barang OEM, Anda butuh untuk mengaktifkan fitur. Klik pilihan di kanan atas, klik pada setel barang OEM, atur status sebagai gunakan, dan di bagian pengaturan pembuatan kode barang, Anda dapat mengatur kriteria yang akan program hasilkan kode barangnya untuk tiap produk OEM masing-masing. Kode barang dari produk OEM dihasilkan dengan menggabungkan kode barang dari model barang dan pemisah, dan kemudian dilanjutkan dengan kode klasifikasi barang. Kode klasifikasi barang adalah kode yang dapat Anda tetapkan ke kode barang produk OEM untuk identifikasi. Sebagai contoh, nama dari tiap pembeli, tiap brand dapat digunakan sebagai kode klasifikasi. Dan di sini Anda dapat memilih apakah akan menempatkan nama pembeli di awal atau di akhir dari kode barang yang baru dihasilkan. Dan Anda dapat klik simpan untuk menyelesaikan setting. Setelah Anda mengaktifkan pengaturan, ketika Anda mengarahkan ke tombol baru di bagian bawah, Anda akan melihat tombol baru OEM. Dengan menggunakan tombol ini, kita akan mendaftarkan bahan dari kemeja terlebih dahulu. Di tab informasi barang, terdapat kolom jenis barang dan 4 opsinya. Untuk contoh kemeja, bagian umumnya adalah bahan kemeja dan kancing yang dimasukkan tiap kali Anda memproduksi kemeja, yaitu bagian umum adalah bahan yang konsisten digunakan untuk semua produksi massal produk. Dan untuk bagian model, karena tiap label pembeli butuh diletakkan pada tiap produk OEM, maka label, brand, logo, dan packaging box adalah contoh dari bagian model, yaitu bagian model adalah bahan yang bervariasi untuk tiap produksi massal produk. Berikutnya barang model
adalah kemeja, yaitu barang sampel yang diproduksi oleh perusahaan Anda. Dan kemudian, produk produksi massal adalah produk yang Anda produksi berdasarkan barang model dan dikirimkan ke pembeli yang memesannya. Ini adalah produk berlogo pihak ketiga. Kali ini, kita akan mendaftarkan bagian model. Bagian model adalah bahan yang bervariasi tiap kali memproduksi massal produk, dan setelah Anda mendaftarkan bagian model, nantinya ketika Anda mendaftarkan produk produksi, jika bagian model termasuk ke dalam BOM barang model, program akan secara otomatis membuat kode barang bagian model yang baru yang berkaitan untuk tiap produksi massal tertentu ketika menyalin BOM dari barang model. Dan kali ini kita akan mendaftarkan label sebagai bagian model. Dan berikutnya, kita akan mendaftarkan bahan kemeja dan kancing sebagai bagian umum. Dan sekarang kita akan mendaftarkan kemeja sebagai barang model. Karena barang model adalah barang yang diproduksi, Anda hanya dapat memilih produk akhir sebagai kategori barang. Dan kolom proses adalah kolom yang wajib diisi. Anda perlu memasukkan proses produksi dari barang model. Dan untuk barang model, Anda dapat mendaftarkan BOM-nya langsung pada layar dengan cara klik pada tombol pendaftaran di kolom BOM baru. Masukkan bahan di bagian bawah untuk memproduksi satu buah kemeja. Dan masukkan jumlahnya. Dan terapkan. Dan simpan model barang. Dan terakhir, daftarkan produk produksi massal, yaitu barang berlogo pihak ketiga. Setelah memilih opsi jenis produk produksi massal, Anda dapat menarik barang model yang tersedia untuk produk massal tersebut. Setelah menarik barang model, informasi barang tersebut seperti BOM dan proses juga satuan akan ikut dimuat.
Dan berdasarkan pengaturan pembuatan kode barang yang Anda atur sebelumnya, masukkan kode yang akan mengidentifikasi produk massal tertentu, baik di kolom sebelah kanan atau di sebelah kiri, seperti yang Anda atur sebelumnya. Kemudian, jika Anda klik pada tombol pendaftaran di kolom BOM baru, Anda akan melihat bahwa bagian umum seperti bahan dan kancing telah dimuat sama seperti yang terdaftar di barang model. Namun, untuk bagian model, yaitu label, telah dimuat sebagai kode barang baru yang program hasilkan otomatis berdasarkan dari kode barang produk produksi massal dan nama yang Anda masukkan. Dan klik simpan setelah mengisi semua kolom. Dan setelah menyelesaikan pendaftaran, Anda dapat memeriksa kode barang OEM di daftar barang. Dan setelah Anda mendaftarkan semua kode barang untuk produksi OEM di daftar barang, Anda dapat memeriksa barang model, yaitu kemeja, bagian model, label, dan bagian umum, yaitu bahan dan kancing, dan produk produksi massal. Dan di laporan seperti saldo stok, Anda dapat melihat dan mengontrol jumlah barang berdasarkan tiap kode.